Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan terhadap sebuah video. Untuk itu mari kita saksikan videonya. Shalom Pak. Shalom. Mau berdoa untuk masa depan dan kiranya Tuhan ada pesan Tuhan untuk saya sama. Ya, pesan Tuhan itu lihat di Alkitab deh. Di situ banyak pesan Tuhan. Dengar khotbah yang berdasarkan Alkitab karena di situ ada pesan Tuhan. Bukan kepada penglihatan atau wahyu yang diterima oleh pendeta-pendeta sekarang ini. Karena sangat menyesatkan. Ya, baik, masalah minta didoakan. Bukan tidak boleh kita saling mendoakan. Boleh. Tapi kita perlu ingat bahwa setiap orang percaya atau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus adalah imamat yang rajani. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya, kita tidak lagi membutuhkan seorang perantara bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Seperti yang dilakukan di zaman perjanjian lama. Kita tidak lagi pakai para imam. Ya, kita bisa langsung berdoa sendiri kepada Allah. Yesus Kristus adalah imam agung. Karena dia bukan mempersembahkan domba-domba korban kepada Allah seperti yang dilakukan para imam di perjanjian lama. Tapi dia adalah korban itu sendiri. Korban yang sejati. Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa manusia. Dia mati satu kali untuk menebus manusia dari dosa. Dan penebusannya itu berlaku untuk selama-lamanya. Artinya tidak perlu berulang-ulang kali mempersembahkan korban seperti di zaman perjanjian lama. Karena dosa kita yang dahulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang, semuanya sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu kita adalah orang berdosa yang mempunyai status kudus di hadapan Allah. Jadi karena kita ini adalah orang-orang kudus di hadapan Allah, maka kita bisa langsung berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja. Barclay mengatakan, imamat yang rajani berarti setiap orang Kristen mempunyai hak masuk kepada Allah. Jadi kita bisa berdoa langsung kepada Allah, tapi bukan berarti kita tidak boleh mendoakan saudara-saudara kita, atau saudara-saudara kita tidak boleh mendoakan kita. Kita punya kebebasan untuk berdoa. Mau berdoa untuk masa depan dan kiranya Tuhan ada pesan Tuhan untuk saya sama untuk haid itu kurang lancar. Ya, baru mau saya bilang. Kamu nggak cuma kurang lancar, tapi sukanya kadang-kadang pas sakit datang suka nyeri banget nih. Iya. Ya, memang kalau sakit datang akan terasa nyeri. Nggak ada itu sakit orang joget-joget atau happy-happy. Iya. Kamu masih muda kan? Apa Pak? Kamu masih muda banget kan? Iya. Kamu tinggal di mana, Gabriela? Di Semarang Pak. Oh, Semarang. Tapi lagi masa-masa puber ya? Iya. Lagi suka sama seseorang ya? Iya, ada yang deketin tapi enggak di dalam Tuhan, jadi saya enggak balas WA-nya. Iya, kamu lagi masa puber nih, ada beberapa orang yang suka sama kamu. Kan? Terus yang satu gimana? Yang mana Pak? Yang suka kadang telepon iseng-iseng kamu tuh? Oh, ada itu tapi enggak saya respon. Malam suka telepon ya, suka iseng-iseng, halo lagi ngapain gitu ya? Oh enggak, kalau sampai telepon enggak. Terus? Enggak pernah kalau telepon sih. Bukan kami nelfon dia? Oh, dia enggak pernah Pak. Kalau yang laki-laki telepon sih enggak pernah tak angkat. Ya pasti suka nelfon kan? Enggak, Pak. Loh, tadi katanya nggak diangkat, gimana? Coba. Tapi kalau di WA tuh enggak ada telepon masuk. Oke lah. Ya baik. Mengapa pastor itu seakan-akan sudah tahu apa yang mau dibilang anak itu? Atau seakan-akan dia sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan anak itu? Baru mau saya bilang, dan anak itu ketawa kagum ya. Untuk haid itu kurang lancar. Ya, baru mau saya bilang. Jadi ini rahasianya. Sok tahunologi. Kalau ada yang bilang itu karena Roh Kudus beritahu pendeta itu penipuan ya. Cara-cara seperti ini dipakai ketika menguji seseorang atau supaya dibilang jago atau supaya dibilang bisa baca pikiran orang ya. Saya juga pernah pakai cara-cara songong seperti ini. Jadi ini hanya sekedar menebak-nebak saja ya. Buktinya
pada akhir-akhir video tadi mulai tidak nyambung kan pembicaraan. Jadi saudara, saya punya maksud menanggapi hal ini agar kita tidak pakai cara-cara bohong dalam gereja, sekecil apapun itu. Jadi, sekian sedikit tanggapan dari saya.